Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, Dahsyat dan mantap. sebagaimana siaran New Life pada malam hari Betul ini. sekali pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang mau bergabung mungkin pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan, sedang memiliki pergumulan dalam kehidupan Anda. Nanti pemirsa bisa mengirimkan SMS, bisa bertanya ke narasumber kita. Pemirsa bisa mengirim di 0819 081 77 771. Ya, atau pemirsa yang mau curhat mengenai masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, cinta, atau masalah apapun, jangan ragu lagi, segera kirimkan SMS kepada kami di 0819 081 77 771. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya mengandung sebuah resiko? Ya, atau mungkin kita melihat sesuatu lalu tercerna di pikiran dan kita mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut tanpa kita tahu keputusan itu betul atau salah gitu ya. Nah, gimana sih biar keputusan yang kita ambil itu tidak mengandung sebuah resiko? Ya. Nah, karena itu pemirsa jangan lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Malam hari ini kami mengangkat tema Resiko sebuah keputusan. Nah, kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini pemirsa. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam terutama untuk pemirsa setia New Life. Betul sekali. Dimanapun Anda berada. Ya. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ana. Selamat malam Hengki. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, kalau pemirsa belum tahu ini Ibu Susilo ya. Ya, betul sekali. Istrinya nih Pak Susilo. Susilo lagi kemana nih Ibu? Kebetulan ada tamu hari ini, jadi suami saya lagi nemenin tamu nih. Ya. Nah, itu resiko, jadi harus syarat. Karena temanya resiko sebuah karena ada tamu. Ya, Tamunya kenapa, dari Mbak? jauh kebetulan, tamunya dari Australia. Ya. Ya, kenapa mengangkat tema resiko sebuah keputusan? Iya, banyak dari kita yang saya percaya sudah mengambil keputusan ya di dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini semuanya bicara tentang keputusan. Bangun tidur pagi hari kita langsung dihadapkan pada sebuah keputusan. Apakah kita mau langsung mandi atau kita masih mau bermalas-malasan gitu ya. Betul. Kemudian setelah selesai mandi, kita dihadapkan lagi pada satu keputusan yang harus kita ambil. Mau baju apa yang kita mau pakai gitu ya. Terus habis selesai itu kita dihadapkan lagi pada satu keputusan. Kita mau pergi kemana setelah semuanya beres gitu. Jadi hidup kita ini terdiri dari rangkaian dari begitu banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, setiap keputusan mengandung resiko gitu. Resikonya baik atau buruk itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya. Ada orang-orang tertentu yang saya perhatikan kemudian tenggelam di dalam keputusan salah yang dia ambil di masa lalunya dan pada akhirnya mengakibatkan dia sulit untuk melangkah menghadapi masa depannya, menghadapi hari depannya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana cara kita menyikapi resiko dari sebuah keputusan yang sudah kita ambil. Ya. Nah, kalau berbicara
mengenai resiko dari sebuah keputusan, Ya. Ibu Dita atau Bu Erpi mungkin punya pengalaman dari resiko dari sebuah keputusan tersebut yang bisa dibagikan Ya, buat kalau kita semua. Resiko pasti sesuatu yang menyakitkan mungkin atau sesuatu yang Ya. rasanya beban berat. Sebenarnya kita bicara tentang resiko itu tidak hanya melulu bicara tentang hal yang negatif. Benar, ya. Hanya saja seringkali resiko itu dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Padahal sebenarnya dalam setiap hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil. Ya. Ya, mungkin Bu Ervi bisa ceritakan resiko apa yang pernah diambil. Ya seperti tadi Bu Dita katakan kan banyak orang ngomong kalau resiko itu mesti hal-hal yang negatif ya. Kalau kita mau pikir ya, resiko umpamanya pada saat kita memutuskan untuk menikah, itu apa tidak beresiko? Itu menikah pun beresiko kan. Kita gimana nanti kita menikahnya, Ya. tergantung kita nyikapin, kita mau melihat itu resiko yang benar apa yang nggak benar gitu. Kalau saya ya, resiko yang paling besar saya itu pada saat saya menikah gitu loh. Kan kita nikah kan kita nggak tahu ya nantinya bagaimana. Kalau pada saat kita masih pacaran gitu kan kita mungkin ketemu dari pagi sampai sore apa sampai malam kan enggak 24 jam. Kadang waktu dulu saya ngerti, saya bilang saya udah kenal waktu itu kan belum married ya. Jadi kami kebenaran pacaran agak lama ya, sekitar 11,5 tahun. Saya ngerasa Itu saya bukan sudah, agak, Bu. Tolong. Sekitar 11,5 tahun masih dibilang agak lama. Nah, terus yang lamanya itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi waktu itu saya ngerasa saya sudah cukup mengenal suami saya gitu loh waktu itu jatuh. Calon ya, masih calon ya. Oke, waktu masih calon saya nggak masalah, paling nggak masalah. Tapi kalau memang saat ini mau dipikir lagi itu resiko banget gitu kan. Mungkin pada saat itu bisa saja kadang-kadang cowok ya di depan beda sama di belakang gitu kan seperti gitu. Tapi setiap kita mengambil satu keputusan mesti ada resiko. Nggak mungkin lah kita ngambil keputusan itu nggak ada resiko apa-apa. Tapi pada saat saya mengambil keputusan untuk mau menikah dengan waktu itu pada satu pacar saya pikir apapun yang terjadi saya terima karena itu keputusan saya pribadi. Jadi saya menghadapinya mungkin pada saat itu ada hal-hal yang nggak enak, nggak mungkin ya kita selama menikah semuanya smooth, itu kan juga nggak mungkin semuanya lenggang. Pada saat saya menghadapi hal-hal pas yang kurang menyenangkan gitu saya nggak masalah punya. Jadi saya ngerasa itu karena keputusan saya sendiri dan saya ngerasa itu keputusan saya yang benar gitu. Jadi saya nggak ngerasa sampai saya sedih sampai stres tuh enggak. Jadi saya ngerasa setiap pada saat kita mau memilih, pada saat kita main SMA, kita memilih sekolah yang mana itu pun beresiko. Semuanya ada yang benar, ada yang positif, ada yang negatif, itu tergantung kita seperti itu. Jadi waktu itu juga ngalamin ketakutan berarti Bu ya? Kalau ketakutan sih nggak sampai seperti ya. itu. Jadi waktu itu kan ada orang bilang nih, menikah itu nggak seenak waktu pacaran. Kan kalau kita waktu remaja kan seperti itu. Iya sih pacaran enak kemana-mana berdua. Waktu menikah lah kamu ditinggal di rumah katanya gitu, nggak diajak kemana-mana. Kan kalau kita pernah dengar lelucon pada saat mamanya pacaran nih, mamanya lagi jalan berdua, pas waktu jatuh, mana sayang mana yang jatuh mana luka ya apa pasti kayak seperti itu. Tapi pada saat menikah rata-rata pada saat jatuh tuh matamu ditaruh di mana kan saya waktu itu banyak banget teman saya cerita seperti itu gitu loh. Tapi waktu itu saya pikir masa sih saya mau ngeliat hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi saya percaya dengan pilihan saya percaya apapun resikonya baik nggak baik saya terima. Dan sampai pada saat ini kalau mamanya saya bilang nggak ada masalah sama sekali sih nggak mungkin ya kan. Menikah kan dua pribadi yang berbeda. Kita menikah bukan mencari satu persamaan, tapi bagaimana kita saling bisa memberi, saling bisa menerima seperti itu. Jadi selama ini sih saya maksudnya nggak sampai sakit hati apa enggak, karena saya tahu keputusan saya itu benar gitu. Itu waktu masih calon 11 tahun pacaran, terus waktu memutuskan menikah, nah itu ada resikonya nggak? Ada yang dialami nggak Bu Ervi? Waktu itu memang saya pribadi pada saat saya memutuskan untuk menikah, pergumulan saya pribadi juga enggak gampang ya, karena pada sebelumnya kan kami pernah pacaran kan backstreet, orang tua saya nggak setuju gitu, orang tua suami saya juga nggak setuju. Nah, jadi waktu itu saya sempat mikir keputusan saya itu benar apa enggak gitu. Tapi pada saat saya memikir hal yang negatif, jadi kita mau melangkah itu susah. Jadi kita kayak jalan di tempat saja, mau maju itu mikir. Pada saat itu saya bilang oke, saya melihat hal yang benar, saya melihat hal yang positif, saya melangkah aja. Kalau pada saat saya melihat hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang negatif, saya percaya saya nggak akan bisa memutuskan untuk saya mau menikah. Karena kan kadang-kadang orang kebanyakan melihat hal-hal negatif lebih cepat daripada kita memandang hal-hal yang positif seperti itu.
Jadi saya bilang, kalau saya dengar semua cerita-cerita teman seperti itu, mungkin saya sampai saat ini mungkin tidak menikah seperti gitu. Terus saya bilang, apa yang ada di depan ya sudah saya jalanin saja, dan itu oke, ternyata menikah sih luar biasa enaknya daripada pacaran. Oke lah kalau begitu. Cepat-cepat menikah. Cepat-cepat menikah. Untuk yang belum menikah. Kalau Bu Rita sendiri ada nggak, Bu Rita? Resiko dari sebuah keputusan ya, tentu setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing ya. Kalau saya sendiri sih secara pribadi ada sempat merasa menyesal dari keputusan yang saya ambil di masa lalu saya, karena beberapa akibat saya terluka di masa lalu, kemudian akibatnya banyak keputusan salah yang saya ambil di masa lalu gitu. Akan tetapi pada akhirnya yang mengubah segala sesuatunya adalah ketika saya bertemu dengan pribadi Tuhan, pribadi pencipta saya, di mana sejak saya saat itu benar-benar kehidupan saya mengalami perubahan 180 derajat, yang tadinya saya mengandalkan usaha saya sendiri, dan membuat saya kembali flashback ke masa lalu, menjadi saya berfokus dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita belajar untuk berfokus dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita akan bisa menyadari bahwa setiap manusia itu pasti pernah mengalami kegagalan. Setiap manusia pasti pernah mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan ini. Akan tetapi yang lebih penting dari semuanya itu bukan kegagalan di masa lalu kita, tetapi bagaimana keputusan apa yang kita ambil di hari ini, karena keputusan yang kita ambil itu akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi yang terpenting adalah kita mungkin tidak bisa melupakan masa lalu ya. Akan tetapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita bisa berdamai dengan masa lalu kita sendiri dan kita belajar untuk melihat ke depan. Seperti itu. Ya. Nah, buat pemirsa, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Ya, nah kameranya dari tadi menyorot ke sana. Ya, buat pemirsa yang pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda bisa curhat kepada kami di 0819 081 77 771. Nah, kalau misalnya kita mau menikah atau misalnya pacaran dengan yang beda agama gitu, mau menjalin hubungan dengan yang beda keyakinan, apakah itu ada resiko yang kita ambil? Kan udah sama-sama cinta nih misalnya. Ya, tentu ya, sangat jelas bahwa setiap agama tidak ada satupun di dunia ini yang menganjurkan untuk umatnya atau penganut agama kepercayaan itu untuk menikah dengan orang yang berkeyakinan lain gitu. Pasti setiap pemeluk agama sangat menginginkan dan sangat menyarankan setiap anggotanya atau setiap jemaatnya gitu ya untuk memiliki pasangan yang sama keyakinannya, seperti itu. Kenapa? Karena begitu banyak resiko sebenarnya yang bisa terjadi dari perbedaan keyakinan ini. Pertama, dari masalah mau menikah, menikahnya dengan cara apa? Itu aja udah simpang siur ya, udah bingung gitu. Mau dengan ajaran agama yang A, nanti bagaimana dengan pasangannya gitu. Pasangannya tentu kan tidak terbiasa dengan ajaran agama A ini. Dan kalaupun pasangannya mau belajar untuk ikut, bagaimana dengan keluarga besarnya gitu. Karena pada saat menikah ini kan tidak hanya bicara tentang dua pribadi itu saja ya, tetapi juga bicara tentang keluarganya, seperti itu. Kemudian setelah menikah dengan cara apa, mungkin itu bisa diatasi. Ketika melahirkan keturunan ya, anak-anak ini tidak mungkin tumbuh besar tanpa adanya fondasi atau dasar yang kuat gitu. Keyakinan adalah salah satu dasar yang kuat untuk seseorang bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik atau tidak gitu. Nah, pada saat anak ini mulai beranjak dewasa, orang tua akan menjadi bingung mau dibesarkan dengan cara agama yang mana gitu, karena masing-masing tentu ingin diajarkan dengan ajaran agamanya masing-masing gitu. Jadi di situ juga akan ada kemungkinan adanya konflik. Kemudian apabila nanti keluarga ini bermasalah misalnya, antara suami istri terjadi konflik, pertanyaannya adalah kemudian mau diselesaikan dengan cara apa gitu. Mau pergi konselingnya ke yang mana gitu. Karena masing-masing keyakinan punya cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi terlalu banyak resikonya yang akan kemungkinan bisa terjadi apabila seseorang mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupannya. Termasuk apabila seseorang memilih menikah dengan yang berbeda keyakinan. Ya. Kalau ada contoh kasus seperti ini,
Kalau temanya kan resiko sebuah keputusan. Betul. Kalau anak-anak muda kan biasanya mereka pacaran, mereka ngambil keputusan, oke lah karena aku sayang sama kamu, saya menyerahkan. Misalnya kalau cewek menyerahkan kegadisannya, terus berlanjut waktu ternyata nggak setia, terus apalagi sampai terjadi hamil di luar nikah. Nah seperti itu gimana Bu? Kan itu keputusan yang salah. Apa yang harus dilakukan orang-orang yang seperti itu? Seringkali kalau kita dengar ya di masyarakat ya, kalau sampai anak perempuan ini sampai hamil ya, terus kebanyakan keluarga besar pada menyarankan menikah adalah cara yang paling baik. Kan seperti itu kan. Tapi kalau kita mau menyelamin lagi kan ngapain gitu loh. Kalau sampai menikah ternyata mereka nggak bahagia, mereka bisa berantem, itu kan sayang banget gitu ya. Jadi kalau sampai hamil pun itu menikah itu bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Belum tentu itu solusi ya. Banyak cara yang bisa dilakukan, bisa diambil ya untuk seperti itu. Dan memang sekarang ya pergaulannya begitu bebas ya Ibu ya. Jadi kita kalau sering baca di koran kadang-kadang bayi dibuang seperti itu. Betul. Kasihan banget kan. Itu karena pergaulan bebas memang itu resiko. Nah, kalau sampai kadang-kadang orang bilang gini, "Oh ya yang beresiko ini yang anak perempuan, yang cowok mah nggak ada apa-apanya." Tapi kalau menurut saya pribadi dua-duanya pun ada beresiko gitu loh. Mungkin yang kelihatan di anak perempuan mungkin dia akan mengandung. Kalau cowok kan nggak begitu kelihatan. Cuma seperti itu jangan sampai diambil, oh ya harus menikah biar mereka bisa menutup aib, nggak seperti itu. Justru kalau memang dua-duanya belum siap, malah menikah membuat nanti waktu itu menikah oke, tapi setelah menikah ternyata mereka berpisah, kan kasihan ya untuk anaknya seperti itu. Akhirnya melukai semuanya gitu. Orang tua, keluarga juga terluka, pasangan itu sendiri juga terluka, dan mereka juga karena mereka masing-masing terluka, akhirnya membesarkan anak dengan kondisi yang terluka, pasti anaknya juga nantinya akan menjadi korban yang baru. Iya, justru resikonya akan semakin melebar gitu. Dan tadi saya sangat setuju yang Bu Ervi bilang, resiko itu sebenarnya tidak hanya ditanggung oleh kaum wanita saja. Sebenarnya seringkali yang pria ini juga sebenarnya mengalami resiko dari sebuah keputusan yang dia ambil, di mana dia sudah mengambil apa yang sangat berharga gitu ya dari pacarnya gitu. Apa sih resiko yang dia alami? Biasanya yang dari pihak laki-laki ini, mereka akan dihantui oleh rasa bersalah ya. Dihantui oleh rasa bersalah, dan pada saat seorang diri mereka pasti akan merasakan ketidaktenangan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hanya dia dan Tuhan yang tahu bahwa dia sudah berdosa gitu. Dan dosa ini mau sampai kemanapun, walaupun mungkin di depan orang lain dia bisa menutupi, tetapi dalam dirinya dia sendiri, hati nuraninya tidak akan mungkin bisa berdusta. Jadi sampai kapanpun orang yang hidupnya tidak benar, itu pasti tidak akan bisa bahagia. Makanya sangat penting kita mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan ini, karena memang kita sendiri tidak bisa menipu diri kita sendiri gitu. Mungkin orang lain bisa kita tipu, orang lain bisa kita bohongi seolah-olah kita mengalami kebahagiaan, akan tetapi diri kita sendiri kita tidak bisa menipu. Apalagi sama Tuhan ya. Betul sekali, iya. Jadi bagaimana kalau misalnya pemirsa ini sudah mengalami keputusan yang salah, mungkin yang saat ini hidupnya kelam, nah mungkin apa yang harus dilakukan seperti itu? Satu hal bahwa tidak ada kata terlambat ya. Perubahan akan sangat mungkin bisa terjadi, sesuatu yang besar masih sangat mungkin bisa terjadi selama masih ada kesempatan gitu. Nah kalau pemirsa di rumah mungkin saat ini sedang mengalami sedang merasakan gitu ya bahwa kehidupan saya sudah kelam, masa lalu saya sudah kelam, terlalu banyak keputusan salah yang saya ambil di masa lalu. Saya cuma mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, kalau Anda mau tahu, kami dulunya adalah kumpulan dari orang-orang yang sempat merasa kami tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Kami sempat berpikir bahwa apakah kebahagiaan itu masih ada, masih tersisa buat kami. Akan tetapi hari ini kalau kami masih bisa merasakan kebahagiaan, berarti hal itu juga masih sangat mungkin bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Kami mengalami perubahan hidup, kami dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma. Karena ada orang yang baik, yang mau membagikan nilai-nilai yang benar di dalam kehidupannya
ke dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami juga sangat rindu untuk bisa membagikan nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan kami supaya setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini boleh mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita sangat berharap banget sebenarnya untuk pemirsa yang ingin mengalami perubahan hidup untuk bisa SMS ke kita atau telepon langsung setelah acara ini berakhir. Kita bisa janjian untuk ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh, lebih dalam, kita bisa curhat-curhat gitu ya, cerita-cerita lebih jauh. Dan semua layanan yang New Life berikan, semua diberikan secara gratis atau cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya. Nah, kalau misalnya ibu nih pribadi pernah mengalami sakit hati pasti ya. Ya. Nah, kalau sakit hati, apakah ibu mengampuni atau enggak? Ayo Bu, kalau sakit juga hati Ibu keputusan mengampuni juga apa ya? enggak? Itu keputusan, itu keputusan. Iya. Kalau dulu, saya yang dulu, saya kalau sakit hati, wah saya benci banget sama orang dulu. Nggak Jadi, dipukulin kan Bu? kalau sampai dipukulin enggak. Jadi maksudnya saya ketemu orang itu saya enggak akan mau ketemu. Maksudnya kalau ada dia, saya menghindar dulu, saya seperti itu. Tapi pada suatu saat saya tahu gitu loh. Pada saat kita, mamanya saya benci sama satu orang. Orang itu mah dia nggak merasa apa-apa, dia cuma santai aja. Jadi kita yang merasa sakit hati itu yang sengsara sendiri kan. Jengkel Nggak enak. sendiri ya. Kita ngelihat dia kita jengkel, padahal dia mah lewat dia nggak ngerasa apa-apa. Kita yang memelihara sakit hati itu nggak enak banget. Kita ngelihat dia, ih kok dia malah enak-enak kan, kita malah tersiksa kan dengan hati ini. Pada suatu saat saya pikir, kok saya mau sih memelihara sakit yang nggak enak banget. Pada suatu ya seperti yang dikatakan Bu Dita, ada yang mengajarin saya tentang nilai-nilai yang benar seperti apa. Kalau kita melihat orang, kita melihat hal-hal yang benarnya, kita nggak hal-hal yang negatifnya kita nggak akan merasa gitu kita nggak pernah maju. Pada saat itu saya diajarin kita belajar mengampunin. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Setiap orang kan pasti pernah berbuat salah, Termasuk diri kita sendiri ya Bu? Ya, kita pun pernah berbuat salah. Jadi pada saat itu saya memandang, iya dia pernah berbuat, dan saya ngelihat di dalam agama manapun kan kita masih diajarin kita mesti mengampunin. Setiap orang pernah berbuat dosa, dan pada saat itu orang minta maaf. Waktu dulu orang minta maaf, saya cuek aja. Maaf saya mungkin di mulut saya bilang iya, tapi di hati itu enggak gitu loh. Jadi saya tetap memelihara sakit hati itu. Ya, pada saat saya tahu hal yang benar dan kita jangan memelihara sakit hati, kita harus bisa mengampunin. Saya mengampunin, dan ternyata pada saat saya mengampunin, saya ngerasa plong banget gitu loh. Saya ketemu dia, saya bisa say hello, saya bilang ngerasa yang sudah lewat ya sudah gitu loh. Betul. Yang kita lihat sekarang dan akan datang. Kalau kita nguber-nguber yang dulu-dulu, nggak akan selesai. Mungkin dosa yang dulu keluar semua. Gitu. Ya, Jadi dan menyimpan sakit hati pun itu juga resiko sebuah keputusan orang itu sendiri ya. Dan juga resiko penyakit ya. Kalau pernah baca di ilmu kedokteran kan, kita menyimpan sakit hati itu kan ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa muncul karena sakit hati kita. Ya, hasil penelitian medis ya yang menunjukkan bahwa 5 menit seseorang menyimpan amarah di dalam kehidupannya, sebenarnya dia sudah mengurangi kekebalan tubuhnya selama 6 jam. Jadi bayangin kalau kita numpuk kemarahan 1 hari, 2 hari, udah berapa banyak waktu tanpa kita sadari kita membuat hidup kita tambah pendek gitu. Jadi 5 menit saja kita menyimpan amarah, 6 jam kekebalan tubuh kita berkurang. Yang rugi sebenarnya pada saat kita mengambil keputusan untuk tetap menyimpan sakit hati bukan orang lain. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Gitu. Begitu banyak penyakit, sederetan penyakit ya, kita bisa sebutin apa? Kanker, sakit mah, darah tinggi dan lain sebagainya. Itu setelah diteliti ternyata penyebabnya adalah sakit hati yang tidak terselesaikan gitu. Dan pernah dilakukan penelitian juga pada seorang penderita kanker gitu ya. Ketika diteliti dibandingkan gitu ya antara orang-orang yang menyimpan rasa sakit hatinya dengan orang-orang yang memiliki semangat juang atau optimis dan mau mengampuni orang lain, ternyata sel-sel kanker ini tidak bisa berkembangnya lebih cepat pada orang yang menyimpan sakit hati gitu. Jadi sebenarnya ketika kita sakit hati, yang kita rugikan adalah diri kita sendiri. Jadi sakit hati itu, pengampunan itu ya bukan berbicara tentang perasaan. Karena pengampunan kalau bicara tentang perasaan, sampai kapanpun kita tidak akan sanggup untuk mengampuni orang lain. Betul. Karena menyakitkan kalau kita bicara soal perasaan. Akan tetapi kalau kita menyadari bahwa mengampuni orang lain itu adalah sebuah keputusan, dan keputusan itu baik untuk diri kita sendiri,
maka kita akan mampu untuk mengambil keputusan itu. Tapi dari beberapa SMS atau orang yang konseling ke New Life, enak sekali, dia kan sudah berbuat salah, udah nyakitin aku, kok aku yang harus ngampunin dia? Kan ada juga orang yang seperti itu. Nah, kenapa orang bisa punya pandangan seperti itu? Iya, masing-masing orang punya pilihan ya, punya pilihan dalam kehidupannya. Jadi kalau dia mau memandang lebih besar kesalahan orang lain, maka itu akan menjadi besar. Sama halnya dengan ketika sebuah benda kita letakkan semakin lama semakin dekat dengan mata kita ya. Saya ambil contoh tangan saya ini. Kalau dilihat dari sini, tangan saya besar atau kecil, Ana? Biasa. Ya, kecil. Kecil ya, termasuknya dibandingkan dengan bagian tubuh saya, betul ya? Tangan ini adalah benda yang kecil sebenarnya. Akan tetapi ketika saya meletakkan tangan saya di depan mata saya, maka yang terjadi adalah tangan saya ini menjadi besar. Dan bahkan saya tidak bisa melihat hal-hal lain. Sama juga halnya dengan rasa sakit hati. Apabila kita memandang kesalahan orang lain, kita zoom gitu ya, menjadi sentral dari semua perhatian kita, maka akibatnya itu akan sangat menyakitkan dan membuat kita tidak sanggup untuk mengampuni gitu. Itu akan sangat menyakitkan dan akan membuat kita berpikir enak saja gitu. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang benar gitu ya, kita mau melihat bahwa di balik kesalahan orang lain, misalnya tangan saya ini adalah kesalahan orang lain. Di balik kesalahan orang lain ternyata ada hal-hal lain kok yang bisa saya perhatikan gitu loh. Ada juga kesalahan saya sebagai manusia yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar dari kesalahan orang lain. Mungkin tidak terhadap orang ini, tapi siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih di antara kita yang baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja yang tidak pernah melukai orang lain gitu loh. Nah, apa sih yang kita harapkan sebagai orang yang juga pernah melukai orang lain? Tentu kita mengharapkan kita diampuni, ya kan? Nah, saya yakin dan percaya begitu juga orang yang sudah menyakiti hati kita, pasti hal yang paling ingin dia dapatkan adalah pengampunan. Jangan balas dendam ya. Iya, betul sekali. Tapi ya balik ke kita, pada saat kita ngerasa kita nggak bisa mengampunin, kita akan nggak bisa. Betul. Tapi pada saat kita bilang, saya bisa, kita bisa. Jadi tergantung kita bagaimana kita mau apa enggak berbicara tentang keputusan kita. Ya, sebelum break ini ada SMS dari 7649. Kita dicintai 3 orang wanita. Oh, berarti ini seorang cowok dicintai 3 luar biasa buat ngirim SMS. Dan bagaimana caranya mengambil keputusan yang baik dan sekiranya di antara 3 pilihan tersebut tidak mengecewakan setelah mendapat keputusan yang dari salah satunya kita pilih. Nah, jadi dia dicintai 3 orang, dia mau memilih satu, gimana biar gitu ya? Semuanya nggak kecewa gitu. Yang nggak dipilih nggak kecewa. Setiap keputusan selalu ada risikonya ya Bu ya, dan tidak mengambil keputusan pun itu adalah sebuah keputusan. Jadi kalau Anda tidak mengambil keputusan untuk memilih salah satu di antara ketiganya, itu juga Anda sedang mengambil keputusan dan sebenarnya baik Anda sadari ataupun tidak, Anda sedang melukai ketiga-tiganya gitu. Jadi ya lebih baik mungkin ya melukai 2 tetapi satu tidak terluka daripada melukai 3 orang gitu ya. Karena sebenarnya melukai itu bukan berarti Anda menyakiti hati mereka gitu, akan tetapi kan memang kita hidup ini kita memang cuma bisa memiliki satu keputusan untuk pasangan hidup. Dan yang terpenting bagaimana caranya supaya Anda jangan sampai menyesal dalam membuat keputusan, fokuslah kepada Tuhan ya. Dalam mengambil keputusan untuk pasangan hidup, selalu libatkan Tuhan ya, jangan ambil keputusan sendiri hanya berdasarkan hitung-hitungan manusia. Karena seringkali kalau kita berdasarkan hitung-hitungan manusia, yang kita lihat hanya kebaikannya aja gitu, kelebihannya aja, yang mana kita maunya tuh harus seperti itu gitu. Akan tetapi kalau pilihan dari Tuhan, dia tidak hanya melihat dari yang baik pada saat itu saja, tetapi Tuhan sudah memilihkan seseorang yang memang pas buat kita gitu. Jadi tidak hanya yang baik saja yang Tuhan pilih, akan tapi yang terbaik yang Tuhan pilih. Yang terbaik itu bicara tentang orang itu juga bisa menutupi kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Di saat yang bersamaan kita juga bisa menutupi kelemahan orang yang kita cintai itu. Seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut ke SMS dan pertanyaan, kita break sejenak pemirsa, tetap saksikan siaran New Life pada malam hari ini, tapi kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, kami masih tunggu SMS-nya dan jangan kemana-mana.
Ya, selamat malam pemirsa. Kita masih di siaran live di New Life. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya minggu-minggu Jumat lalu juga ada, tapi sekarang dia bukan Mr. Silent ya. Boleh perkenalan mungkin? Mungkin pemirsa bertanya, itu siapa ya Mr. Silent? Loh, kok Mr. katanya mau ngomong. Oh, masih Mr. Silent ya pemirsa, dia masih identitasnya masih Mr. Silent. Masih terselubung. Masih terselubung. Bisa ngomong Harus ya disulap pemirsa, dulu. kita kedatangan malam hari ini mau permainan apa? Ya, selamat malam. Lah, Bisa ngomong sekarang. oh kita nggak Harus boleh dirayakan. Harus dipestakan. ngomong. Mungkin boleh perkenalan buat pemirsa di rumah, mungkin tanya siapa itu. Ya, siapa saya pemirsa? Saya juga nggak tahu. Siapa saya ya? Ya, saya Mr. Rio. Ya, Misterio. Ya, malam hari ini mau membawa permainan apa Ya, nih, Mister? malam hari ini seperti dikatakan Ibu Dita tadi bahwa setiap orang melakukan keputusan setiap harinya. Bahkan menurut penelitian adalah 75 sampai 150 setiap harinya. Keputusan yang harus diambil Keputusan yang harus diambil dari setiap orangnya. Nah, malam ini saya mau ajak kita semua mengambil keputusan yang ada di sini aja. Beresiko nggak? Ini beresiko nggak? Wah, sangat beresiko. Risikonya besar sekali. Saya nggak ikut-ikut lah kalau Baik, jadi begini. Saya memiliki 8 buah amplop. Uang, isinya uang. Banyak ini, lebih dari uang. Oh. Kita akan main dengan semua yang di sini, Ibu. Sila, Ibu Dita, Sengki, semua yang ada di sini. Baik, mainnya sederhana. Boleh diacak dulu, boleh diacak-acak. Ya, kita acak-acak. Ya, Kita di-mix pastiin dulu. dulu nggak ada tandanya ini amplopnya ya kan? Ya, kalau ada Tuh, tandanya saksi. boleh dibuang dulu. Ya. Nggak ada tanda ya semuanya. Boleh di-mix dulu. Oke, mau di-mix lagi? Oke. Iya. Jangan banyak-banyak ya, nanti saya salah. Oh nggak boleh ngintip ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Udah. Rahasia ini. Sudah? Sudah. Oke. Jadi permainannya sangat mudah. Kita mulai dari Ibu dulu. Ibu akan memilih 2 amplop. Saya akan buang 1 dan saya akan memilih 2 amplop. Ibu akan buang 1 sampai kita sisakan 1 yang isinya nanti kita akan bagi bersama. Wah. Ya. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa di sini isinya wah luar biasa. Nanti kita akan buka satu-satu. Baik Ibu, boleh ambil keputusan sekarang. Tunjuk 2 amplop yang mana saja boleh. Ini resiko ini berarti. Paling kanan 2. Paling kanan 2. Nih, oke. Mana yang mau dibuang? Sebelah kiri. Sebelah kiri yang ini ya. Oke. Baik, kita akan buka. Boleh dibantu dibuka? Silakan dibuka. Tereng, teng, teng. Teng 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 teng. Apa tuh isinya? Apa isinya yang akan kita buang? Ini yang akan dibuang ya? Boleh ditunjukkan ke kamera? Wah, laptop. Laptop. Dibuang tapi. Dibuang ini. Sayang Bukan. sekali, Bu. Sayang
sayang sekali. Ini Belum maksudnya beruntung. tidak dapat laptop. Nggak dapat laptop. Oh, nggak dapat ya? Kita akan eliminasi hingga satu yang akan kita bagi bersama. Oke. Oh, Ya, oke, saya akan pilih 2, Ibu boleh pilih 1, yang mana aja? Iya, oke, kita akan buang yang itu. Coba dibuka, apa yang Ibu pilih? apa ya? Apa ya? Panci. Teng. Panci ini, Mas. Iya, panci. Kompor. Oh. Wah, motor. Ting. Motor juga dibuang. Udah laptop dibuang, biasa. motor dibuang juga sekarang. Masih ada hadiah yang lebih besar di sini. Yeay. Oke, Ibu tidak boleh? Aku pilih 2 yang ujung. 2 yang ujung. Oke. Mana yang mau dibuang? Yang dibuang yang ini. Ini, oke, silakan dibuka. Isinya apa yang kita buang? Teng tereng gitu, mestinya ada lagunya. Tong teng Teng tong. teng teng teng. Padahal mobilnya sudah ada di bawah. Wah. Sayang sekali. Sayang sekali kita nggak dapat ya ini ya Nggak berarti ya. dapat. Aduh, Coba goodbye mobil. coba Dapat dari yang lebih 2 ini, besar. Bu. Mana yang mau dibuang? Yang dibuang yang ini deh. Oke, bisa dibuka. Buka lagi. Teng tereng. Komputer. Wah, sayang sekali. Saya sudah membuang mobil dan komputer. Ibu sudah membuang mobil dan komputer. Sekarang Mas Hengki. Beresiko Mas ya Egi, ini ya. ini resiko yang sangat besar. 2 mana? Beresiko. Oke. Ibu, yang mana yang mau? Ini 2 dari 2 ini ya. Oke, mana yang mau dibuang? Oke, silakan dibuka. Kulkas. Wah, kulkas 2 inci. Wah, Impian saya nih. astaga. Impian dibuang kok. Gimana sih? Sudah mobil, rumah, Komputer. komputer, laptop, motor. Wah, motor. semua sudah dibuang. Coba dari 2 ini, Mister mana yang mau dibuang? Mister Sellernya ini memang nggak serius ini kayaknya. Nggak serius mau ngasih ini kayaknya. Gimana mau dibuang terus ini? Wah, handphone. Astaga. Padahal saya sudah siapkan handphonenya canggih, sangat canggih. 14 in handphone. Harus Oke, dibuang juga. sekarang tinggal 2 pilihan. Ibu, mana yang mau dipilih? Dipilih untuk dibuang lah. Mana yang mau dipilih? Hati-hati. Dipilih Ambil saja. keputusan. Saya takut yang mana aja lah. Dipilih saja. Itulah. Pastikan keputusanmu benar Diambil. lah. Ini pilihan terakhir ya. Ya. Mau disimpan ya. Berarti ini yang dibuang ya. Dipegang dulu. Saya akan buka ini. Yang dibuang adalah apa nih? TV 40 inci, besar banget nih. Baiklah, ini yang akan kita bagi bersama hadiahnya. Wah, saya juga menunggu hadiahnya. Punya Boleh saya. dibuka? Saya duluan pulang. Iya, Bagi-bagi nah. Bagi-bagi. Iya, itu buat kita semua kan. buat Bagi kita kamu semua yang ada di sendiri. sini. Ya, Benar. semoga hotel bintang 5 lah. Wah, kirain amplop bunga. Teng 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 teng. Wah. Wah. Loh, Wow. Sabaran. Maksudnya sabaran? apa kok kesabaran sih? Maksudnya apa ini, Bu Dita? Yang lain dapat rumah, handphone, saya kok kesabaran. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Kenapa bisa begitu nah? Yang lain semuanya hadiah bagus-bagus, tapi kenapa kok kamu dapetnya kesabaran nah? Gak tahu kenapa. Apa Kenapa kayak ini? saya kurang sabar gitu? Mari kita tanya narasumber kita. Baik. Ya, seringkali dalam kehidupan ini begitu banyak keputusan yang harus kita ambil ya, dan setiap keputusan selalu ada resikonya. Akan tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, resiko dari sebuah keputusan itu sebenarnya kita bisa lihat dari 2 sisi. Apakah kita mau melihat itu dari sisi yang negatif atau kita mau melihat itu dari sisi yang positif? Apabila seperti tadi, kita sepertinya seolah-olah gagal gitu ya. Kita tidak mendapatkan segala sesuatu yang kelihatannya baik gitu, yang kelihatannya baik. Akan tetapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih bernilai yang sedang menanti kita, yang akan kita dapatkan. Seperti yang tadi, kita nggak dapat mungkin hal-hal yang bisa dinilai dengan uang. Tetapi ternyata yang kita dapatkan adalah sesuatu yang Ya. tidak terukur dan tidak dapat digantikan dengan uang. Dan Betul. prosesnya itu untuk bisa mendapatkan kesabaran, untuk bisa menjadi seseorang yang sabar itu dibutuhkan proses untuk itu. Dan kita tidak bisa mendapatkan itu dari hal yang instan ya, dari hanya menjentikan
jari gitu terus langsung kita bisa dapatkan. Akan tapi diperlukan proses dan itu tidak ada sekolahnya. Diperlukan pengalaman. Ya, jadi selalu ada dua sisi yang bisa kita lihat gitu. Setiap keputusan yang salah sekalipun, keputusan yang paling salah sekalipun yang pernah kita ambil di masa lalu, itu sebenarnya tidak serta-merta menghancurkan kehidupan kita. Betul. Masih ada harapan, tergantung bagaimana cara kita memandangnya, tergantung bagaimana cara kita melihatnya saat ini. Ya, seperti biasa Mr. Sharon selalu datang tanpa diundang. Jadi perginya- Misterio Pergi juga namanya tanpa- jadinya. Sekarang Misterio Berubah nama namanya. Misterio. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 7172. Selamat malam Nyuler. Selamat malam. Apa yang harus aku lakukan bila istri aku selalu terbayang dengan masa lalu aku dan masa lalu istri aku, sementara istri aku lagi hamil 5 bulan? Seorang bapak ini berarti. Terbayang-bayang dengan masa lalu dan masa lalu. Istrinya yang Yang terbayang sama masa lalu. Terbayang-bayang dengan masa lalunya dan juga masa lalu istrinya gitu ya, suaminya dan juga dirinya sendiri. Kalau kita terbayang sama masa lalu yang menyenangkan kan pasti seneng ya Bu ya. Kenapa enggak gitu loh. Tapi seringkali kalau kita terbayang dengan masa lalu yang kurang menyenangkan rasanya sedih ya. Cuma kalau di sini seandainya kita terbayang ke masa lalu yang menyenangkan, saya rasa itu kan hal yang luar biasa ya. Kita bisa mengucap syukur kalau kita punya kehidupan yang luar biasa. Tapi pada saat kita seringkali gini, membayang-bayangkan hal-hal yang kurang menyenangkan, yang agak menyakitkan gitu. Gini, kalau yang sudah lewat, kalau saya yang sudah lewat ya sudah, kita bayang-bayangkan itu tidak akan merubah keadaan. Yang pasti sekarang dan akan datang itu yang kita lihat. Kalau kita ngeliat masa lalu gitu, kita nggak akan pernah maju, apalagi masa lalu kita yang kita seperti topik hari ini mengambil keputusan. Siapa tahu kita mengambil keputusan yang nggak benar sampai beresiko sampai saat ini, kita masih merasa menyesal. Kok aku dulu ngambil keputusan seperti ini? Kita masih merasa menyesal. Tapi kalau kita merasa menyesal terus, kita merenungi nasib, kita akan nggak merubah apa-apa. apalagi yang jelek-jelek gitu ya. Benar. Jadi kita kan ya jalan di tempat aja, nggak berubah apa-apa. Tapi pada saat kita ya sudah, yang sudah lewat sudah, yang penting sekarang dan akan datang, itu kan membuat hidup kita pasti lebih baik. Ya, dan yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga yang perlu kita ingat adalah bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak hanya terdiri dari suami dan istri saja, tetapi ada satu pihak yang seringkali tidak dilibatkan dalam rumah tangga, padahal sebenarnya pihak itu berperan sangat penting. Siapakah dia? Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk pencipta kita dan juga pasangan kita gitu. Nah, seringkali kita lupa ada pribadi itu gitu loh, di atas segala-galanya. Nah, Bapak untuk yang saat ini sedang Bapak alami, mungkin kita tidak tahu persoalan Bapak secara detail seperti apa. Akan tetapi saya bisa melihat bahwa jika Bapak keberatan, istri Bapak teringat tentang masa lalunya dan juga masa lalu Bapak, besar kemungkinan ini bicara tentang sesuatu yang negatif gitu ya, yang tidak baik untuk keluarga. Kalau saran dari saya Pak, yang paling utama yang harus Bapak lakukan adalah sebagai kepala rumah tangga, Bapak adalah imam dari istri Bapak. Jadi yang terpenting adalah arahkan istri Bapak kepada Tuhan, ingatkan kepada dia bahwa ketika kita membangun rumah tangga, maka sebenarnya kita sudah mengucapkan janji, tidak hanya di antara dua pribadi ini saja, akan tetapi juga janji itu yang terpenting adalah janji yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa setia terhadap pasangannya jika tanpa pertolongan Tuhan. Setiap orang kita punya masa lalu ya. Akan tetapi kalau seseorang bisa sampai benar-benar setia terhadap pasangannya, saya sangat yakin dan percaya itu bukan karena kekuatan orang itu sendiri, akan tetapi itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia, dan ketika kita berfokus pada Tuhan yang setia itu, maka baik kita sadari ataupun tidak, kehidupan kita secara otomatis akan menjadi orang yang setia juga. Gitu. Jadi ajak istri Anda untuk berfokus kepada Tuhan, dan mungkin untuk lebih enaknya lebih baik bisa komunikasi langsung ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketemu untuk konseling. Mungkin ada baiknya yang terbaik ya menurut saya bisa ajak istri untuk bersama-sama konseling, ketemu dengan kami, bisa juga ketemu dengan Bu Ervi dan Pak Susilo gitu ya. Jadi bisa konseling suami istri itu akan lebih enak. Ya.
Kita ke SMS selanjutnya dari 2828. Ya. Saya baru putus hubungan dengan pasangan saya. Dialah yang membuat keputusan untuk putus, tetapi dia membuat keputusan tersebut karena tingkah saya sendiri. Dan saya mengakui kasih saya dan meminta maaf sekali, namun nggak ada feedback. Sekarang saya menjalani hari sepi, ditambah Senin besok akan menghadapi ujian negara. Saya mencoba, Ujian nasional. ya sama. Ya. Jadi semangat dalam diri nggak ada. Saya mencoba mendoakan dan memaafkan atas keputusan si dia terhadap saya. Namun entah kenapa dalam diri saya belum ada damai sukacita atas peristiwa tersebut. Dari Nando. Seringkali ya Bu ya, kalau kita lihat anak-anak muda kalau mereka sampai berpisah kan terus sedih banget, ngerasa ih kok nggak ada harapan lagi. Tapi percaya apa, kita cuma melihat siapa yang menciptakan kita. Meskipun kadang-kadang orang udah menganggap kita mungkin Nando yang minta maaf, mungkin gak begitu ditanggapin gitu ya. Yang penting kita sudah minta maaf, kita sudah menyampaikan itikat baik kita gitu. Ya sudah, kalau memang saat ini mungkin dia masih Belum bisa sakit memaafkan gitu nggak ya. masalah. Kita nggak bisa memaksa orang untuk langsung memaafkan. Mungkin dia juga perlu waktu, perlu proses ya untuk bisa mengerti. Tapi pada saat kita sudah punya itikat baik, itu sudah oke ya, sudah awal yang baik sudah ya kalau kita punya. Mendoakan, minta itu keputusan yang baik juga. Benar. Betul sekali. Dan kita pandanglah pada pencipta kita. Kalau memang kita Tuhan yang menciptakan kita aja bisa maksudnya bisa mengampunin kita pun juga sudah nggak masalah ya sama pacar, ya sudah gitu loh. Jangan merenung kok kenapa kau seperti ini, dan itu juga nggak ada jawabannya kan. Daripada kita mikir-mikir, itu mending waktu yang dipakai untuk memikir mending dipakai untuk belajar mempersiapkan ujian negara. Iya, dan yang jelas memang selalu ada resiko dari setiap keputusan yang diambil ya. Tadi juga ada disebutkan sama Nando bahwa pacarnya itu mutusin dia karena kesalahan juga yang dia lakukan gitu. Dia menyadari di sana. Jadi memang Nando selalu ada resiko dari keputusan yang kamu ambil. Nah, akan tetapi ya itu adalah bagian dari masa lalu kamu. Kenapa saya bilang masa lalu? Mungkin walaupun itu baru beberapa hari berselang gitu ya. Karena saya mau berkata jujur bahwa bahkan sedetik pun dari kehidupan yang sudah lewat gitu ya, itu adalah masa lalu kita yang mana kita tidak bisa ikut ambil bagian lagi di dalamnya untuk merubahnya gitu. Karena memang itu sudah berlalu, itu adalah bagian dari masa lalu kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai dan belajar menerima keputusan salah yang sudah kita ambil. Dan mulai menyadari bahwa hari ini adalah kesempatan kita untuk membuat satu keputusan yang baru gitu. Karena kalau kita mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang salah yang sudah kita ambil di masa lalu, akibatnya keputusan yang kita ambil hari ini pun akan salah. Tadi sempat Nando katakan bahwa akibat dari kesalahan yang dia lakukan, pacarnya memilih untuk putus. Dan ketika pacarnya memilih untuk putus, akhirnya perasaan dia jadi galau. Lihat, dia mengambil keputusan untuk menjadi galau. Sebenarnya seseorang ini bisa galau atau tidak galau itu sebenarnya bukan tergantung dari kondisi di luar gitu. Bukan tergantung dari keputusan apa yang pacarnya ambil. Sebenarnya kita mau galau atau tidak galau itu sebenarnya tergantung dari keputusan yang kita ambil. Apakah kita mau galau atau enggak gitu loh. Apakah kita lebih berfokus pada hal-hal yang menyakitkan itu tadi, atau kita mau berfokus pada aku punya masa depan, Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk aku. Kalau memang yang ini tidak bisa menerima aku apa adanya, tidak bisa menerima kelemahan aku percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk aku. Nah, ketika kita mau berfokus di sana dan Anda mulai berpikir masa depan Anda, apa yang bisa Anda lakukan gitu ya untuk masa depan Anda, maka keputusan yang Anda ambil pun akan benar dan Anda akan sukses di ujian negara gitu. Jadi sebenarnya Anda sukses atau tidak sukses di ujian negara bukan karena pacar Anda yang mutusin Anda gitu. Itu keliru kalau menurut saya. Jangan sampai keputusan yang orang lain buat akhirnya mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Kita ini adalah orang-orang yang independen gitu loh. Makanya manusia disebut juga makhluk individu, meskipun di balik itu manusia juga adalah makhluk sosial. Kenapa seperti itu? Karena memang betul orang lain bisa mempengaruhi kita, akan tetapi di atas segala sesuatunya kita juga punya kemerdekaan untuk menentukan arah mana yang mau kita ambil. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 0058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Nyula. Selamat malam. Bagaimana mengambil keputusan untuk melepas masa lajang? Aku sendiri tidak tahu kenapa sebabnya.
aku tidak menikah, padahal aku banyak pacar. Aku sendiri pun bingung kenapa aku tidak menikah. Tolong sarannya. Atau karena banyak pacar itu jadinya bingung memilih. Jadi nggak menikah. Terlalu banyak pilihan ya. Iya. Gimana? Ayo Bu, Menurut Ibu? yang pacarnya banyak. Pacarnya Bu Ervi ini banyak, tapi orangnya itu aja. Kesimpulannya pacarnya cuma satu. 11 tahun ya pacaran? Iya. Luar biasa. Kalau pacarnya lah justru gitu banyak pilihan jadi tambah bingung ya Bu ya. Makanya pada saat itu jangan berpacaran pada banyak orang, satu orang aja cukup dan langsung menikah. Kalau banyak pilihan kan seperti kita pergi toko, maunya kita mau beli baju, ada baju 5, kita malah bingung yang mana ini. Tapi pada saat kita sudah bisa memilih satu, ya sudah kita beli, dan juga itu kita udah membuat kita bingung. Mungkin untuk Mas yang kirim SMS ini, mungkin lihat ya di anak pacar itu, saya percaya mana yang kita merasa seret, mana yang juga dikatakan yang seiman sama kita, sama Mas. Jadi dan juga berdoa di mana percaya pada apapun yang dipilih di antara pacar-pacar itu yang Tuhan sediakan terbaik bagi kita. Jangan ikut sama pemikiran kita. Seringkali kita, oh orang ini nggak cocok, orang ini nggak cocok, enggak ya. Percaya mana yang dalam hati kita itu aja. Dan belajar untuk percaya dan berjalan. Ya. Laksana selanjutnya Dari 6634 Malam New Life. Selamat malam. Bagaimana cara meredam kemarahan suami? Sebab setiap dia marah kata-katanya menyakitkan. Tapi selepas itu dia nyesal. Tapi akunya belum bisa lupakan kata-katanya. Ya, kalau saya sangat percaya Bu bahwa seseorang yang mengambil keputusan salah di dalam kehidupannya, bertindak secara salah di dalam kehidupannya, itu disebabkan karena nilai-nilai yang dia miliki juga salah gitu. Nah, mungkin selama ini dia berpandangan bahwa dirinya ini adalah orang yang emosional. Ketika seseorang berpandangan bahwa dirinya adalah orang yang emosional, orang yang gampang marah, orang yang kalau marah mengeluarkan kata-kata yang kasar, orang yang melukai orang lain, maka tanpa dia sadari itu mempengaruhi perasaannya dia dan juga mempengaruhi keputusannya dia terhadap orang-orang di sekelilingnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa merubah gitu ya pasangan kita menjadi pribadi yang tidak seperti itu gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Caranya adalah merubah nilai-nilai yang dia miliki, Bu. Nah, gimana sih cara merubah nilai-nilai yang dia miliki? Mulai dengan ibu memperkatakan nilai-nilai yang benar tentang siapa suami ibu sebenarnya di mata Tuhan, bukan di mata kita. Mungkin di mata kita suami kita adalah pribadi yang pemarah. Mungkin di mata kita suami kita itu penuh dengan kelemahan gitu dan sering kali melukai hati kita. Tapi mulai belajar untuk melihat bahwa suami ibu itu diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Tuhan menciptakan manusia, setiap pribadi kita nih gak ada yang sama, satupun. Iya. Dan kenapa sih setiap kita harus punya keunikan masing-masing? Karena di mata Tuhan setiap kita ini berharga, dan di mata Tuhan setiap kita ini sebenarnya punya tujuan masing-masing gitu, punya potensi masing-masing. Dan kenapa orang-orang tidak dapat mencapai tujuannya? Karena nilai-nilai yang salah itu tadi. Nah, supaya setiap orang bisa mencapai tujuannya dengan benar, tujuan yang Tuhan ciptakan manusia itu gitu ya, dia harus memiliki nilai-nilai yang benar. Nah, di mata Tuhan, setiap kita ini adalah pribadi yang berharga, pribadi yang hebat, pribadi yang lebih dari pemenang dalam segala hal, termasuk dalam hal kemarahan gitu. Nah, jadi mulai perkatakan kepada suami ibu, terima kasih karena aku punya suami yang begitu menyayangi aku. Terima kasih karena aku memiliki suami yang sabar. Mulai sampaikan pujian-pujian ya Bu ya, perkatakan perkataan-perkataan yang benar tentang siapa suami ibu di mata Tuhan. Dan juga mulai berdoa ya, mulai mendoakan. Pada saat ibu berdoa, stop mengeluh gitu ya tentang bagaimana keadaan suami ibu dan apa yang ingin ibu ubah. Tapi mulailah berdoa dengan cara memperkatakan yang benar gitu. Mulai perkatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan suami yang terbaik untuk aku. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan suami yang begitu menyayangi aku, suami yang begitu sabar, suami yang begitu lemah lembut, begitu pengertian sama aku gitu. Mulai perkatakan hal-hal yang benar tentang suami. Karena apa? Ketika kita memperkatakan perkataan yang benar, maka sebenarnya itu seperti pedang yang matanya ada dua gitu. Jadi ada dua kekuatan. Di satu sisi itu memberikan kekuatan bagi suami ibu untuk memiliki pola pikir yang benar tentang siapa dia, sehingga dia belajar untuk bereaksi secara benar. Dan pedang yang kedua itu sebenarnya sedang tertuju pada ibu, di mana ketika ibu mulai memiliki kepercayaan yang benar tentang siapa suami ibu, pada saat ibu mulai akan
memperlakukan suami ibu sebagai pribadi yang Ya. benar, seperti itu. Ya, jadi itu sangat powerful dan saya tidak hanya sekedar menyampaikan ini karena teori ya atau omong kosong ya, tapi itu sendiri sudah benar-benar terjadi dan saya alami di dalam keluarga kami, Bu. Ya, jadi kalau perubahan bisa terjadi di dalam keluarga kami, keluarga saya dan suami, saya sangat yakin dan percaya bahwa perubahan yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Iya. Ya. Sebenarnya masih banyak SMS, tapi sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini. Mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari Ibu Ervi? Apapun keputusan yang kita ambil, jangan pernah menyesal dengan apapun yang pernah kita putuskan. Ya, dari Ibu Dita? Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, jika Anda sampai saat ini Anda masih bingung gitu ya, bagaimana cara saya keluar dari keputusan salah yang sudah saya ambil di masa lalu. Caranya gampang, angkat telepon Anda sekarang juga, telepon New Life di 0819 081 74 kali 1. Kita bisa janjian ketemu dan semua layanan yang New Life berikan, semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya. Luar biasa, terima kasih buat Ibu Ervi, buat Ibu Dita pada malam hari ini. Juga buat Mr. Rio yang sudah menghilang ya pemirsa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa yang telah menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban dari narasumber kami, Anda dapat menghubungi secara langsung di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, kami mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga bisa bergabung di Facebooknya New Life dengan nama New Life spasi Batam TV. Pemirsa di sana juga bisa curhat. Di sana pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat lalu dengan tema yang luar biasa juga. Terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV,